Salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, yang ada di rumah atau di tempat lain, Evangelium Minggu 10 setelah Trinitatis di Gereja Kuria Kristen Batak Protestan pada hari Minggu 8 Agustus 2021, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan epistel tertulis dalam Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai ayat 28. Saya akan bacakan yang menjadi evangelium yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yeremia adalah salah satu nabi perjanjian lama yang berkarya sebelum bangsa Israel atau kerajaan Yehuda ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel. Yeremia lahir di Anatot,
dan hidup sekitar tahun 645 sebelum Masehi, tidak lama setelah pemerintahan Raja Manasye berakhir. Ia adalah anak Imam Hilkia dari Anatot. Menurut keterangan Yeremia 1 ayat 6, Yeremia dipanggil sebagai nabi ketika ia masih muda dan belum pandai bicara, yaitu pada masa pemerintahan Raja Yosia tahun 627 sebelum Masehi. Secara garis besar, pada masa baktinya sebagai seorang nabi, Yeremia menentang dua kejahatan pada zamannya, yaitu penyembahan berhala dan ketidakadilan. Raja Zedekia melakukan yang jahat di mata Tuhan, di mana dia tidak menghormati Nabi Allah, menajiskan bait suci, membawa bangsa Israel menyembah berhala, memberontak kepada Raja Nebukadnezar, mengeraskan hati untuk tidak bertobat, dan lain sebagainya, yang dapat kita baca dalam pasal 12 sampai pasal 16. Dan dampak dari pemberontakan terhadap Raja Nebukadnezar tersebut, anak dari Raja Zedekia disembelih di depan matanya. Dan tidak hanya itu saja, para pemukanya pun tak luput dari peristiwa yang mengenaskan tersebut. Dan Raja Zedekia sendiri matanya dibutakan serta dipasung selama hidupnya hingga kematiannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas evangelium ini, yaitu Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9, adalah pengutusan Tuhan kepada Yeremia untuk menjumpai Zedekia, raja bangsa Yehuda, di istana, untuk menyampaikan firman Tuhan yang berisikan panggilan untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman ini juga disampaikan kepada kita orang-orang percaya saat ini untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Seperti apakah keadilan dan kebenaran yang harus dilakukan Zedekia dan tentu yang harus kita lakukan saat ini? Dikatakan, lakukanlah keadilan dan kebenaran dengan melepaskan seseorang yang dirampas haknya. Lakukanlah keadilan dan kebenaran dengan menghormati dan menghargai orang lain. Jangan melakukan penindasan kepada orang-orang lain. Lakukanlah keadilan dan kebenaran dengan hidup lemah lembut, hidup penuh kasih. Jangan melakukan kekerasan kepada orang asing, kepada yatim, dan kepada janda-janda di dalam kesusahan mereka. Lakukanlah keadilan dan kebenaran dengan menegakkan hukum dengan benar. Jangan engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Saudaraku yang terkasih, hukum yang mengatur untuk hidup di dalam keadilan dan kebenaran sudah ada di tengah-tengah mereka. Yang menjadi persoalan adalah apakah mereka melakukan hukum tersebut atau tidak. Dan pada zaman Zedekia, hukum tersebut tidak diindahkan raja dan bangsa Yehuda. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua konsekuensi yang akan Tuhan lakukan kepada Zedekia dan tentunya kepada kita saat ini mengenai perintah tersebut, yaitu melakukan keadilan dan kebenaran. Kedua konsekuensi tersebut adalah berkat dan hukuman bagi Raja Zedekia, dan juga konsekuensi tersebut berlaku juga untuk kita saat ini. Konsekuensi yang pertama adalah berkat Tuhan
akan dicurahkan kepada setiap orang yang mendengar dan melakukan perintahnya, yaitu dengan melakukan keadilan dan kebenaran. Yeremia 22 ayat 4 dikatakan, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tuhan berjanji, dan janji Tuhan adalah kebenaran dan pasti terjadi. Jika Zedekia dan juga bangsa Yehuda melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang difirmankan Tuhan, yaitu melakukan keadilan dan kebenaran, Tuhan berjanji akan memunculkan raja-raja setelah Zedekia yang akan duduk di tahta Daud dengan kemegahan dan kekuatan, digambarkan dengan mengendarai kereta dan kuda. Dan tidak hanya raja di Yehuda yang akan diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi juga pegawai-pegawai dan rakyat yang dipimpin akan hidup di dalam kemakmuran dan juga kesejahteraan. Berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan setiap orang yang melakukan firman-Nya. Dan berkat Tuhan itu akan berlangsung sampai kepada anak cucu kita. Seperti Raja Daud mewariskan kepada anaknya Salomo untuk setia kepada Tuhan dan berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan dengan demikian Salomo akan diberkati Tuhan, dan janji Tuhan kepada Daud akan ditepati atau direalisasikan. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 4 mengatakan, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Saudara yang terkasih, senantiasalah kita menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Meskipun saat ini kita sedang berhadapan dengan satu wabah, yaitu virus corona, pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, yang mendatangkan kesusahan dan penderitaan serta kesedihan bagi kita semuanya. Banyak yang terpapar dan banyak yang korban jiwa karena virus corona pandemi COVID-19 ini, sehingga pemerintah mengambil kebijakan PPKM darurat di berbagai daerah. Tenaga kesehatan juga sudah letih dan perjuangannya tidak dapat kita jelaskan hanya dengan kata-kata. Belum lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada juga sebagian orang yang tidak punya kepedulian, yang memanfaatkan situasi sulit dan susah ini untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri. Keadaan ini juga berdampak luar biasa di dalam kehidupan sosial kita, terlebih di bidang perekonomian kita. Sahabat terkasih, tetaplah berdiri kokoh dan teguh, dan tetaplah setia kepada Tuhan. Bersama Tuhan kita akan dikuatkan dalam menghadapi badai pandemi COVID-19 ini. Kita tidak akan dikalahkan dan hancur karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita akan lahir menjadi seorang pemenang. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25 mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh,
sebab didirikan di atas batu. Percayalah saudara-saudara bahwa keadaan ini akan berakhir. Badai ini pasti berlalu. Seperti Yesus mendiamkan ombak, angin kencang dan badai, Dia juga akan mendiamkan situasi yang susah dan sulit saat ini. Akan mendiamkan pandemi COVID-19 ini. Yang diminta dari kita adalah ketaatan kita akan protokol kesehatan, kesabaran kita, ketabahan kita dalam menjalani dan melewati pandemi COVID-19 ini. Anda, saya, dan kita semuanya berharga di mata Tuhan. Sama seperti bahwa bangsa Yehuda berharga di mata Tuhan, sehingga mereka disebut seperti Gilead dan puncak Libanon. Gilead utara yang diliputi semak belukar yang tebal dan pohon-pohon terbantin. Gilead selatan yang lebih bergunung, tingkat hujan yang tinggi ditambah embun yang tebal pada musim panas mengakibatkan pertumbuhan di daerah itu sangat-sangat subur. Anak-anak sungai mengalir sepanjang tahun dari sungai Yarmuk dan Yordan, sedangkan pegunungan Libanon menjulang tepat di samping pesisir Laut Tengah. Pada zaman dulu, Libanon penuh dengan pohon aras yang megah yang dianggap sangat berharga oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan Raja Salomo mengambil tiang-tiang untuk membangun bait suci di Yerusalem dari Libanon. Karena itu Tuhan berkata bahwa mereka bangsa Yehuda seperti Gilead dan puncak gunung Libanon di hadapan Tuhan. Artinya sangat-sangat berharga. Kiranya keadaan yang sulit dan susah ini karena virus corona pandemi COVID-19 ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan keadaan yang susah dan sulit saat ini hendaknya menjadi momen yang baik bagi kita untuk melakukan keadilan dan kebenaran bagi siapapun. Saudara yang terkasih, konsekuensi yang kedua adalah hukuman Tuhan bagi orang yang tidak melakukan firman-Nya. Konsekuensi bagi Raja Zedekia jika tidak melakukan firman Tuhan adalah istananya yang megah akan menjadi reruntuhan. Selain itu Tuhan juga akan menghukum dan menghancurkan Yehuda dengan mendatangkan dan menetapkan pemusnah-pemusnah lengkap dengan persenjataan perang mereka. Apa yang selama ini dibanggakan Zedekia dan bangsa Yehuda akan dihancurkan dan dibuang ke dalam api dan dibakar habis menjadi abu. Tuhan yang melihat Yehuda seperti Gilead dan seperti puncak gunung Libanon. Tetapi jika bangsa Yehuda tidak melakukan hukum Tuhan, tidak melakukan keadilan dan kebenaran, mereka akan dihukum Tuhan menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami oleh orang. Tidak ada kebanggaan yang tinggal jika anggap enteng dan tidak melakukan firman Tuhan. Begitu berat dan menakutkannya penghukuman Tuhan tersebut. Matius pasal 7 ayat 26 sampai 27 mengatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara, penghukuman Tuhan terjadi karena Zedekia dan bangsa Yehuda tidak bertobat dan tidak mendengarkan firman Tuhan.
Yerusalem diserbu dan dihancurkan oleh pasukan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Bangsa Yehuda pada akhirnya terbuang ke Babel dan mengalami penderitaan di pembuangan. Jika ada orang yang lewat dari kota Yerusalem dan bertanya, mengapakah Tuhan melakukan seperti ini kepada kota yang besar ini? Dan orang-orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Jelaslah saudara-saudara bahwa kehancuran kota Yerusalem adalah sebagai akibat dari dosa-dosa umat yang tidak mengindahkan perintah Tuhan untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Umat Tuhan telah melupakan perjanjiannya dengan Tuhan dan telah memilih menyembah Allah lain dan beribadah kepadanya. Bukan Tuhan yang ingkar janji, tetapi umat yang pindah ke lain hati, dan hukuman Tuhan yakni kehancuran kota adalah kecemburuan Tuhan yang begitu hebat terhadap umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu jadilah pelaku firman Tuhan. Apapun yang engkau hadapi, jangan berpindah kepada Allah lain. Tetaplah setia kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Itulah tanggung jawab kita, orang-orang percaya, selama hidup kita di dunia ini, selama masih ada kesempatan. Adillah kepada siapapun dan bertindaklah benar terhadap orang-orang di sekitarmu. Berikanlah hak setiap orang dan tunjukkanlah keberpihakan kita kepada orang-orang yang lemah. Hiduplah dengan lemah lembut kepada siapapun, penuh kasih terhadap orang-orang di sekitarmu. Hormati siapapun dan hargai mereka. Tegakkanlah hukum di dalam keadilan dan kebenaran. Berkat Tuhan, yaitu kebahagiaan, kesembuhan, dan keselamatan, senantiasa mengikuti kita sepanjang hidup kita di dunia ini. Lukas pasal 11 ayat 28 dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita nyanyikan lagu rohani, lebih dalam ku menyembah. Kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon supaya kami hidup untuk melakukan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan kami dengan Roh Kudus untuk senantiasa hidup penuh lemah lembut, kasih, kepedulian kepada orang-orang yang di sekitar kami, kepada siapapun, ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah masing-masing karena virus corona pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memohon, sembuhkan mereka, berkati obat yang mereka makan. Yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Kepada tenaga kesehatan, dokter, perawat, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan untuk melakukan tanggung jawab mereka, ya Tuhan, yang begitu besar untuk menangani orang-orang yang sakit. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air dan memakai sabun, menjaga jarak, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Shalom.